先輩、井口先輩。しゃ、行くぞ。おそらく2級の呪い、例の呪物の影響か。何なの？見つけた。Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kembali lagi bersama saya di Alur 7. Di video kali ini Mimin bakal ngebahas anime bergenre action, horor, supranatural berjudul Jujutsu Kaisen. Berkisah tentang seorang siswa SMA bernama Itadori Yuji yang terpaksa mengikuti organisasi rahasia di wilayah Tokyo bernama Jujutsu, serta kutukan kuat iblis bernama Ryomen Sukuna yang bersemayam dalam tubuh Itadori Yuji. Yang pasti anime ini sangat keren karena grafik yang digarap oleh studio MAPPA. Buat kalian yang baru pertama nemu channel ini, silahkan subscribe dulu ya, karena Mimin bakalan update terus anime-anime menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Perlihatkan seorang siswa SMA bernama Itadori Yuji tersadar dari pingsannya. Saat itu nampak di hadapannya seorang pria bernama Gojo Satoru. Gojo adalah salah satu guru dari organisasi Jujutsu. Saat itu Itadori tersentak mengingat teman-temannya sedang dalam masalah besar. Gojo berkata, sekarang bukan waktunya yang tepat untuk memikirkan orang lain. Dan entah bagaimana caranya, disinilah kematian Itadori telah ditentukan. Scene pun flashback ke beberapa hari sebelumnya, di mana Itadori menelepon rumah sakit untuk berbicara kepada kakeknya yang sedang sakit. Ternyata si kakek tidak mau jika Itadori menjenguknya. Pada malam hari ada seorang bernama Fushiguro sedang mencari benda kutukan. Saat ia membuka kotaknya, ternyata benda tersebut telah menghilang. Scene berpindah ke Itadori dengan kedua temannya. Mereka sedang melakukan permainan pemanggilan hantu, bisa dibilang permainan jailangkung. Lalu datang seorang siswa lain. Ia mengatakan klub paranormal yang beranggotakan 3 orang itu dibatalkan karena tidak menyerahkan lembar kegiatan. Tapi ketua klub paranormal itu membuka buku laporannya dan menjelaskan bahwa di salah satu lapangan sekolah telah terjadi teror di mana semua siswa yang telah memakai lapangan tersebut menjadi sakit-sakitan, dan itu disebabkan oleh hantu gentayangan yang mayatnya telah terkubur saat pembangunan sekolah tersebut. 一連の騒ぎの原因はラグビー場に埋められた吉田さんの怨霊の仕業だったのです。 Namun orang tersebut mengatakan bahwa siswa yang sakit itu karena ulah kutu besar. 大型の吸血虫。噛まれることによって感染する重症熱性血小板減少症候群は死に至ることもある。 Ternyata masalahnya bukan karena laporan, melainkan gara-gara Itadori yang mendaftarkan diri ke klub lari bukan ke klub paranormal. Tiba-tiba datang guru yang mengatakan bahwa ia telah mengganti catatan pendaftaran Itadori agar bisa masuk ke klub lari. Kemudian guru itu memberikan pilihan dengan bertanding lempar peluru. Jika guru kalah, ia akan berhenti mengajak Itadori ke klub lari. Di sisi lain, Fushiguro yang masih mencari benda kutukan di sekolah, lalu ia melihat ada hantu di lapangan yang berkeliaran bebas, menandakan memang benar di sekolah itu ada benda kutukan tingkat tinggi. Kemudian diperlihatkan Itadori yang sedang bertanding melawan sang guru. Ternyata Itadori memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata sehingga bola terlempar sejauh 30 meter. Saat Itadori melewati Fushiguro, Fushiguro merasakan ada aura kutukan tingkat tinggi pada Itadori.
Itadori menjenguk kakeknya di rumah sakit. Kakek mengatakan bahwa ia ingin meninggal dengan keren. Sesaat kemudian kakek berpesan pada Itadori agar Itadori bisa membantu orang di sekitarnya tanpa ragu dan tanpa pamrih. 男はな、かっこつけて死にてんだ。空気読め、クソ孫が。お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲。 Agar saat meninggal nanti, Itadori bisa dikelilingi oleh orang banyak, tidak seperti kakeknya itu, dan si kakek pun meninggal. 囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。死にました。 Ketika sedang membereskan berkas di ruangan resepsionis, Itadori didatangi Fushiguro. 呪術高専の伏黒だ。少し話がしたい。今。 Ia menanyakan benda kutukan yang dimiliki Itadori. Fushiguro menjelaskan setiap tahun lebih dari 10.000 orang tewas dan hilang disebabkan oleh kutukan. Dan kutukan itu tercipta dari penderitaan, penyesalan, penghinaan, dan emosi negatif. Tetapi banyak sekolah menjadikan objek terkutuk sebagai jimat yang ternyata hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Dalam artian, jimat itu adalah kejahatan. Seiring berjalannya waktu, segel kutukan melemah sehingga menarik perhatian untuk dimakan oleh kutukan lain. Itadori memberikan kotak tersebut, tapi saat dibuka oleh Fushiguro, kotak itu kosong. Lalu Itadori menjelaskan bahwa isinya telah diserahkan pada kedua temannya dan mengatakan pada malam tersebut akan membuka segelnya. やばいなんてもんじゃない。そいつ死ぬぞ。 Shin berpindah ke sekolah di mana dua teman Itadori akan membuka segel kutukan tersebut. Saat terbuka, ternyata isinya adalah sebuah jari manusia. Beberapa saat kemudian, lilin padam dan tiba-tiba sesosok makhluk keluar di atas kepala mereka. Itadori dan Fushiguro berlari untuk bisa menyelamatkan dua temannya. Saat sampai di sekolah, mereka merasakan aura yang besar. Fushiguro menyuruh Itadori untuk diam saja di luar. Kemudian Fushiguro bergegas masuk ke dalam. Saat berhadapan dengan makhluk itu, Fushiguro mengeluarkan anjing suci hitam dan putih. Itadori teringat kembali perkataan kakeknya agar bisa membantu orang lain. 今目の前の死、何が違う。 Kedua teman Itadori tertangkap dan akan dilahap oleh makhluk kutukan. Melihat hal itu, Fushiguro tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, Itadori datang dan melakukan pukulan pada makhluk kutukan dan bisa menyelamatkan teman-temannya. Saat kesempatan datang, Fushiguro menghabisi makhluk kutukan tersebut. 呪いバクバク食ってるのは。俺の式神だ。見えてんだな。 Saat Itadori mengangkat temannya, jari kutukan terjatuh dan ditangkap oleh Itadori. Fushiguro menjelaskan bahwa jari itu adalah objek terkuat tingkat tinggi Ryomen Sukuna. Saat akan mengembalikan benda itu, tiba-tiba ada makhluk lain yang akan mengambilnya.